Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Belajar bersama Pak Fatoni. Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan masuk ke submateri matematika berikutnya ya, atau topik bahasan berikutnya. Setelah kemarin kita membahas perbandingan, kita masuk ke materi baru yaitu tentang lingkaran. Sebelum kita mulai ke materi, jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan share materi ini ke teman-teman kalian agar kalian dan teman-teman tidak ketinggalan materi-materi yang Pak Fatoni sampaikan. Baik, sekarang kita mulai ke materinya anak-anak. Di video ini kita bahas dulu unsur-unsur lingkaran yang Pak Fatoni beri judul lingkaran bagian pertama. Jadi pada video ini nanti kita akan bahas khusus mengenai bagian-bagian atau unsur-unsur lingkaran terlebih dahulu. Baik, yang pertama, sebenarnya apakah kalian sudah mengetahui lingkaran itu sebenarnya apa? Lingkaran ini sejatinya adalah kumpulan titik-titik yang membentuk kurva tertutup. Nah, kurva itu kan garis lengkung. Jadi lingkaran ini sebenarnya adalah kumpulan titik-titik ya. Titik-titik yang berkumpul membentuk kurva. Kurva itu ini lengkungan ya. Kurva atau lengkungan tertutup ini dengan jarak antar titiknya yang rapat dan sama jaraknya. Jadi lingkaran itu bukan sekedar bulat ya anak-anak ya, tapi sebenarnya lingkaran adalah sekumpulan titik-titik yang membentuk kurva tertutup. Lah ini kan tertutup akhirnya ya. Sekumpulan titik yang membentuk kurva tertutup dengan jarak antar titiknya yang rapat dan dengan jarak tertentu. Oke, sekarang kita akan ulas satu persatu unsurnya. Sebuah lingkaran sempurna itu mempunyai titik pusat. Ini titik O. Ya, di sini Pak Fatoni diberikan O. Titik O sebagai pusat lingkaran. Ini disebut sebagai titik pusat lingkaran. Ya, letaknya tepat pada tengah-tengah lingkaran. Yang di sini saya beri huruf O adalah titik pusat lingkaran. Sekarang garis AB. Ya, ini garis AB. Di sini adalah AB. Garis ini disebut sebagai diameter. Sekali lagi garis AB yang pada gambar ini dari atas ke bawah, garis AB itu adalah diameter. Apa itu diameter? Diameter adalah garis yang membelah lingkaran menjadi dua sama besar atau garis tengah lingkaran. Sekali lagi, garis AB ini disebut sebagai diameter atau garis tengah lingkaran, yang artinya adalah garis yang membelah atau membagi lingkaran menjadi dua sama besar. Berikutnya, di sini ada garis OA, ini OA ya. Garis OA, garis OB, garis OB, kemudian garis OC, ini garis OC, dan garis OD. Ini disebut sebagai jari-jari lingkaran atau disimbolkan sebagai R. Apa itu jari-jari? Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik lingkaran atau titik pusat lingkaran ke sisi lingkaran. Ini kan sisi lingkaran ya. Ini sisi lingkaran. Jadi garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke tepi atau ke sisi lingkaran itu disebut jari-jari. Bisa saja ini ke O, di sini ada garis, di sini F, misalkan OF, di sini OG, OH. Lah, setiap garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke sisi lingkaran, ini ada OC, OA, OB, OD, itu kan garis yang menghubungkan titik pusat ke ke sisi lingkaran, itu disebut sebagai jari-jari. Berikutnya di sini ada garis lengkung ya. Di sini saya lambangkan seperti ini.
garis lengkung BD. Garis lengkung BD ini ya, ada pada bagian sisi lingkaran BD. Itu disebut sebagai busur lingkaran. Bentuknya seperti busur panah ya. Seperti busur panah. Jadi garis yang terletak pada sisi lingkaran seperti ini, garis BD, tapi tidak lingkaran penuh ya, hanya pada bagian sisinya, itu disebut sebagai busur lingkaran. Nah, ini busur lingkaran. Bisa saja itu garisnya BD-nya di sini, BD sampai sini, itu tidak apa-apa, itu juga busur lingkaran. Selama garis itu terletak pada sisi lingkaran, itu disebut sebagai busur. Nah, sedangkan di sini ada garis, tadi kan garis lengkung BD disebut busur. Sekarang garis BD-nya, BD, garis lurusnya, itu disebut sebagai tali busur. Jadi tali busur ini adalah garis yang menghubungkan titik pada busur lingkaran. Jadi dua titik busur lingkaran, jika ditarik garis, maka garis itu dinamakan tali busur. Ya. Misalkan buat di sini BG, di sini BG sampai sini. Nah, kita tarik garis. BG-nya disebut, soal di sini ada BG ya, kita buat BG di sini. Nah, ini BG, nanti kita buat BG. BG, daerahnya garisnya BG, garis lengkungnya di sini BG, itu disebut sebagai busur. Dan bila kita tarik garis lurus dari B ke G sini nanti, itu disebut sebagai tali busur. Jadi di sini tadi ya, BD ini busur, lengkungnya ini busur, dan BD tarik garis lurusnya itu disebut tali busur. Sekarang ada garis OE di sini, garis OE. Garis OE di sini ya, kecil ini ya, OE. Itu dinamakan apotema. Sekali lagi garis OE dinamakan apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke tali busur. Ini kan tali busur. Ya. Jadi garis yang menghubungkan titik lingkaran ke tali busur disebut sebagai garis apotema. Berikutnya di sini ada daerah AOD, daerah ya. Daerah itu yang saya arsir ini, wilayahnya. Kalau kita potong, kita ambil di sini, kita ambil. Nah, kita ambil itu namanya daerah. Ini AOD. Wilayahnya ini yang saya beri arsiran dinamakan juring. Jadi AOD dinamakan juring. Juring itu adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. OA tadi kan jari-jari, dan OD juga jari-jari. Dan jari-jari ini, daerahnya yang dibatasi oleh dua jari-jari ini disebut sebagai juring. Sama juga dengan jika ini OA dan OC, daerah sini yang seperempat lingkaran ini ya, ini juga juring sama. Jadi pokoknya daerah pada lingkaran yang dibatasi dua jari-jari disebut sebagai juring. Selanjutnya daerah BED. Daerah BED ya, yang tidak melewati garis tengah lingkaran ini. BED daerahnya yang saya arsir ya. Itu disebut sebagai tembereng. Ya. Sekali lagi daerah BED itu adalah tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah bagian pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kita ingat garis lengkung BD tadi adalah tali busur, dan garis lurus BD adalah, saya ulang, garis lengkung BD tadi adalah busur lingkaran, sedangkan garis lurus BD itu adalah tali busur. Dan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur ini disebut sebagai tembereng. Ya. Bedanya apa tembereng dengan juring? Jika juring itu dibatasi oleh dua jari-jari, wilayahnya sampai ke tengah. Nah ini, sampai ke tengah kan, sampai ke titik pusat. Wilayahnya ini juring karena dibatasi dua jari-jari. Sedangkan tembereng wilayahnya tidak sampai ke pusat lingkaran. Wilayahnya ada bagian tepi, memotong tepi. Karena tembereng adalah wilayah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi itu tadi bagian-bagian lingkaran atau unsur-unsur lingkaran yang perlu kalian pahami sebelum nanti kita masuk ke materi lingkaran yang lebih jauh lagi, yaitu menghitung keliling dan luas lingkaran. Sebelum kalian memahami atau mengikuti materi berikutnya,
pahami dulu unsur-unsur lingkaran ini dengan baik, terutama pada bagian jari-jari dan diameter. Saya ulang lagi ke diameter dan jari-jari ya. Diameter ini adalah garis yang membelah lingkaran sama panjang. Dia ada pada garis tengah. Ya, AOB melewati AOB. Ini diameter. Sedangkan jari-jari itu dari titik pusat ke sisinya. Kalau diameter dari sisi ke sisi, dia melewati garis tengah, membelah menjadi dua ya. Ini bagian sini dan bagian sini. Yang belah itu namanya diameter. Sedangkan jari-jari itu dari pusat ke bagian sisi lingkaran. Itu namanya jari-jari. Dan nilai jari-jari adalah setengah dari diameter. Sekali lagi, jari-jari setengah dari diameter. Atau diameter ini 2 kali jari-jari. Misalkan begini, ada sebuah lingkaran, panjang jari-jarinya 5. Ya, jari-jarinya ini 5. Maka diameternya adalah 2 kali 5, 10. Atau seperti ini, ada sebuah lingkaran, dia mempunyai diameter 14. Diameternya 14. Maka jari-jarinya adalah berapa? Setengah dari 14, yaitu 7. Ya. Jadi diameter dari jari-jari saling berkaitan. Diameter itu 2 kali jari-jari, atau jari-jari adalah setengahnya diameter. Baik, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Paham baik-baik. Sampai ketemu pada materi lingkaran bagian berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap sehat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.